Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot Read Sora Personal Tarot. Dan apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita hari ini mau baca ya tentang sebuah tema yang Sora akan coba singkat, padat, dan jelas. Tapi hari ini Sora mau pakai format tebarannya, yaitu adalah judulnya adalah pergi atau bertahan dalam hubungan ini. Pergi atau bertahan dalam hubungan ini ya. Kita mau lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan dan apa yang mungkin akan terjadi sama hubungan kalian dan sebagainya. Oke, Soalnya akan lihat dulu ya, bagaimana situasi hubungan kamu pada saat ini dengan dirinya dia. Bagaimana situasi hubungan kamu dengan dirinya pada saat ini. Ada Nine of Swords ya. Dimana di sini ada situasi-situasi ya, hubungan yang mungkin saja ya ada sebuah situasi frustasi, situasi stres, situasi down, situasi overthinking terhadap hubungan ini ya. Jadi ada hubungan yang seperti penuh dengan kekalutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan hal-hal yang juga mungkin takut dalam menghadapi masa depan ya. Mungkin seperti arah masa depan ini akan gimana, lalu bagaimana hubungan ini dapat bisa berjalan gitu loh ya. Artinya banyak situasi-situasi frustasi dalam hubungan ini. Oke, kita mau lihat dulu ya, bagaimana perasaan si orang ini pada saat ini. Si orang yang kamu pikirkan ini ya, pasangan kamu, bagaimana sih sebenarnya perasaan dia terhadap situasi dan hubungan ini pada saat ini. Ya, orang ini itu sebenarnya masih ada hasratnya dan masih ada keinginan untuk bisa mempertahankan hubungan ini, untuk bisa merawat hubungan ini. Ya, tapi ini bisa saja menandakan di satu sisi orang ini sedang berfokus sama yang namanya pekerjaan, sedang berfokus sama yang namanya finansial, ada yang berfokus sama yang namanya mungkin juga mengurus yang namanya sosok ibu di dalam hidupnya dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat lebih jauh dulu sebelum masuk ke tebaran lagi. Kita lihat dulu siapa sih ciri-ciri orang ini ya. Tambahan di antara yang terbuka ini, strength. Orang yang hidupnya banyak ditempa kesulitan, sehingga dia tuh harus yang namanya bertahan dan kuat dan surviving. Tapi ini juga bisa menandakan di sini ada sisi pride dari si orang ini dan ada sisi ego tersendiri dari si orang ini. Ada pride dan ego di sini yang bermain ya, tipenya. Oke, dan menghadapi dia itu penuh dengan kelembutan dan cinta kasih ya. Oke. Orang ini juga sangat yang namanya memperhatikan finansial, menjaga finansial, merawat finansial. Kalau dia ngurusin finansial, itu sifatnya lebih kepada detail, berhati-hati ya, dan sikapnya juga cenderung realistis orangnya ya. Selain daripada itu, orang ini juga berenergi divine feminine yang sangat kuat ya. Jadi dia berpikir dan berperilaku mungkin lebih ke arah divine feminine ya. Di sini juga dia adalah orang yang punya pemikiran yang tajam, orang yang suka mengarahkan, orang yang segala sesuatu pakai logika dan pakai strategi ya. Meskipun orang ini juga belum sepenuhnya terbuka sama kamu dalam berbagai hal. Oke. Orang ini itu juga adalah tipe seseorang yang kalau Suara lihat di sini itu ada sisi sedikit ya playful, mungkin juga ada. Oke. Ada sisi playfulnya. Di sini juga ada sisi dimana dia itu masih punya suatu koneksi sama kamu. Hanya ini juga di sini ada situasi dimana dia tipenya kalau ada apa-apa tuh dia bisa pingin menjauh gitu ya, tipenya ketika ada segala sesuatu yang terlewatkan atau ada situasi di mana dia mungkin ada masalah dan sebagainya, dia akan cenderung untuk pergi dan menjauh ya. Orang ini pun punya mood yang sebenarnya secara garis besar itu penyabar, tapi dia cenderung untuk mencari suatu kalau Suara lihat di sini dia ingin mencari suatu perasaan ketenangan dan kedamaian dan kesabaran, makanya dia memilih untuk pergi dan menjauh dan menyendiri. Itu yang terlihat di sini. Oke, kita sekarang akan lihat lebih lanjut apa yang terjadi di tebaran utama kita ya. Yang kita lihat di sini adalah bagaimana perasaan kamu sama orang ini, bagaimana sesungguhnya perasaan kamu sama orang ini. Oke.
Kamu tuh di sini masih punya suatu perasaan yang cukup kuat gitu ya. Kamu di sini masih punya bayangan, kamu masih punya harapan, kamu masih punya impian yang masih pingin kayak kamu jalankan sama orang ini. Kamu merasa bahwa mungkin hubungan ini masih ada sesuatu yang bisa dijalankan gitu ya, di balik segala situasi dan kondisi yang cukup mungkin dalam tanda kutip sulit dalam suatu hubungan gitu loh ya. Jadi di sini kamu masih punya harapan dan impian sama hubungan ini. Sekarang kita coba lihat ya. Sora akan ngambil khusus yang di sini. Apa sih yang mungkin menjadi penghalang atau faktor utama hubungan ini seperti ini? Ya. Ada Hierophant dan King of Swords. Oke. Kalau Sora lihat di sini, faktor yang mempengaruhi hubungan ini penuh dengan situasi yang mungkin stres dan sebagainya ya. Ini juga tidak lain dan tidak bukan karena adanya situasi di mana ya mungkin saja dirinya dia itu harus berkonsentrasi terhadap keluarga terlebih dahulu ya. Di sini ada situasi tentang keluarga, di sini juga bisa saja ada konsentrasi tentang adat istiadat, keturunan dan sebagainya, itu ada ya kalau yang Sora lihat di sini. Sehingga faktor keputusan dalam hidupnya dia itu sangat dipengaruhi oleh keluarganya dia, culturalnya dia. Ya, jadi faktor yang sedang terjadi di sini yang Sora sudah bilang, mungkin ada yang masih harus fokus membuat keluarga atau melayani keluarga atau ngurusin keluarga ya, baik secara finansial dan sebagainya. Dan secara pemikiran ini, orang ini tuh orangnya kaku banget gitu loh. Orangnya kaku dan dia itu banyak sekali yang harus dia analisa dan dia pikirkan ya. Termasuk mungkin ada dari mereka yang mungkin orang tuanya atau keluarga kasih masukan, kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begitu gitu loh ya, kalau menjalankan suatu hubungan gitu loh ya. Tapi di satu sisi sebenarnya dia masih sangat sayang sama hubungan ini gitu loh. Kita akan coba lihat lebih lanjutnya. Apa sih yang sebenarnya menjadi emosi si orang ini ke kamu di balik situasi dia yang memang sulit ya, terasa terombang-ambing, ketidakjelasan karena segala sesuatu tuh masih dia renungkan dan dia pikirkan. Orang ini punya banyak sekali rasa sakit ya, rasa sakit, rasa kecewa ya, mungkin karena situasi dia yang belum menentu, mungkin di sini ada pikiran-pikiran dia yang bikin dia frustasi gitu loh ya, karena mungkin masa depan belum dia lihat, ada satu kepesimisan. Dan di sini di satu sisi, walaupun dia sayang kamu, dia merasa kamu mungkin layak untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik. Oh ya. Orang ini itu punya kondisi fisik atau kondisi keterikatan secara seksual sama kamu, apalagi khususnya untuk kalian yang sudah pernah berhubungan secara seksual, itu jadi sesuatu yang mengikat energi kalian. Makanya kita sering bilang janganlah punya tidur atau berhubungan seksual dengan orang sembarangan, karena itu ada pertukaran energi di sana. Oke? Dan di sini dia merasa dia tidak bisa untuk menghandle cinta kamu. Mungkin di sini ada ekspektasi, ada harapan kamu, ada impian kamu yang tidak bisa dia penuhi gitu loh ya. Orang ini banyak menangis setiap malam, mungkin merenungi kenapa nasibnya dia sulit, kenapa situasi dia sulit gitu loh ya. Karena di sini dia tuh kayak dipaksa harus berpikir menyelesaikan semuanya. Di sini juga dia ada ketakutan, kamu akan ninggalin aku nggak kayak orang sebelumnya. Orang ini mungkin pernah ditinggalkan, karena mungkin dia belum cukup siap secara finansial, secara keuangan dan sebagainya. Ya, jadi orang ini tuh punya trauma ditinggalin sebenarnya. Oke? Dan sebenarnya tuh dia masih bingung, sebenarnya hubungan kita tuh seperti apa sih, gitu loh ya. Terus abis itu bagaimana sih kalau seandainya kita tetap lanjut atau udahan tuh kayak gimana. Jadi kayak dia masih belum tahu jelas sama apa yang harus diambil. Tapi sebenarnya dia itu punya khayalan atau dia punya gambaran kalau dia tuh bisa sama-sama sama kamu. Walaupun di sini perasaannya penuh dengan campur aduk ketakutan, tapi di sini juga ada bayangan kalau dia bisa sama-sama sama kamu gitu loh. Hanya tidak bisa sekarang. Ya, orang ini tuh nggak bisa sekarang. Ya, orang ini belum siap untuk bisa sekarang ke kamu. I can do this right now.
Orang ini sangat merindukan fisik ya, pertemuan fisik dengan kamu, sentuhan fisik dengan kamu. Hanya sekarang dia memblok dirinya dia, karena dia merasa bahwa ya sekarang benar situasi dan keadaan dia tidak memungkinkan gitu loh ya. Dan masih banyak hal yang harus dia pahami. Artinya sekarang dia belum benar-benar memahami harus bagaimana, situasinya harus gimana, apa yang harus dia putuskan dan sebagainya. Oke. Terasa sangat sulit dalam pembacaan ini ya. Oke. Sekarang kita akan ambil 2 buah kartu. Oke. Apa yang akan terjadi kalau kamu bertahan? Ini kartunya ya. Apa yang terjadi kalau kamu bertahan? Yang ini. Apa yang akan terjadi kalau kamu stay sama orang ini? Ya, memperjuang. Ini bertahan. Yang ini kalau kamu menjauh dari dia atau pergi dari dia. Oke, kita akan coba buka, deg-degan jadinya. Hop. Oke. Hop. Oke. Kalau kamu bertahan, ya, kalau kamu bertahan di sini, kalau Sora lihat, sebenarnya ada satu harapan. Tapi di sini jelas ya, terlihat ada kapal, terlihat ada jalan dan ada mercusuar. Artinya, kalau kamu bertahan, itu akan memakan suatu waktu yang tidak sebentar, seperti sebuah bintang yang letaknya jauh. Artinya, kalau kamu bertahan, jalan akhir bahagia itu akan masih jauh ke depan sana. Ya, ada sesuatu yang positif. Tapi di sini artinya kamu juga harus mengambil suatu peranan. Menjadi seorang mercusuar, kamu pun harus bantu jalan keluarnya gimana gitu loh. Karena orang ini memang harus dibimbing dan diarahkan dan kesabaran dan bla 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 lainnya. Kamu di sini prosesnya seperti sebuah rumah yang kamu harus menunggu, tapi di saat yang bersama kamu juga harus memberikan kenyamanan sama orang ini. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau Sora ini, orang ini kan masih cari jalan. Orang ini masih nggak tahu harus ngapain gitu loh ya. Pelan-pelan dengan kamu banyak mengarahkan, kamu banyak doakan dan sebagainya, mungkin akan ada jalan terbuka yang terlihat gitu loh. Tapi itu masih sebuah proses panjang. Di sini ada kapal, di sini bisa makan tahunan. Oke. Kamu pun sudah bisa melihat sebenarnya dari koneksi kalian sebelum-sebelumnya, historinya seperti apa gitu loh. Selama ini dia itu kalau apa-apa itu memang orangnya nggak pernah cepet. Tapi ini juga bisa menandakan kamu punya koneksi sama orang ini secara past life ya, atau di yang lalu, dan ada persatuan kembali. Sebenarnya kalau kamu bertahan itu ada potensi untuk bersatu kembali. Oke. Tapi di sini memang ada proses-proses juga dari semesta ya. Dan di sini kamu akan dituntut untuk bisa merasakan juga apa yang dia rasakan. Lebih bertoleransi, lebih mengerti. Tapi, oke, kalau kamu menjauh, itu akan menjadi sesuatu yang lebih realistis. Ya, kalau kamu menjauh, ya, pertimbangannya adalah kamu menjadi realistis untuk ada hal yang bisa kamu perjuangkan atau tidak. Gitu loh ya. Di sini kalau kamu menjauh, kamu akan banyak fokus ya terhadap kamu tahu bahwa orang ini valuable nggak sih buat di perjuangin atau enggak ya. Di sini kalau kamu orangnya tipenya realistis, tipe yang nggak bisa kayak Sora, aku nggak bisa lah, aku nggak bisa meyakini segala sesuatu yang belum terlihat sekarang arah ilalnya, aku nggak bisa. Nah kalau kamu tipe yang orang realistis, kamu akan mengambil langkah untuk menjauhi dia. Kamu akan bergerak menjauhi dia ya. Kalau untuk kamu yang realistis gitu, karena kalau dipakein logika, kamu memang disarankan apa yang terjadi kamu menjauh, kamu mungkin saja akan bisa punya sesuatu yang lebih baik ke depannya. Oke, tergantung hasrat kamu ke arah mana ya. Kalau kamu pingin sesuatu yang realistis, sama orang ini nggak bisa realistis sekarang, memang semuanya masih ngawang ya. Oke, ambillah keputusan berdasarkan dari hasrat kamu itu sebenarnya maunya seperti apa, pertimbangan kamu. Kalau kamu punya pertimbangan dengan keyakinan, bertahan. Kalau kamu pakai realistis orangnya, pergi dan menjauh. Ya, kalau kamu ingin kedamaian dan ketenangan, itu udah adalah menjauh. Kenapa? Yang di satu sisi kalau kamu bertahan, kamu harus berdamai dengan namanya ketidakpastian. Ya. Tapi kalau kamu menjauh, kamu akan bisa yang namanya kedamaian. Oke.
Itu sih yang kalau Sora lihat. Tapi Sora, kalau aku bertahan, hubungan kita itu bisa jalankan. Di sini udah jelas kelihatan. Ada harapan positif sama hubungan ini. Akankah dia memperjuangkan kamu? Di sini ada Three of Cups, yes. Ada sebuah perjuangan, ada sebuah proses untuk bersatu kembali yang dia akan memproseskan itu semua. Jadi kalau kamu tanya dia akan memperjuangkan kamu nggak? Sebenarnya ada. Cuman kalau kamu balik lagi, kalau kamu realistis, kamu mungkin harus, kalau kamu mencari ketenangan dan kedamaian, mungkin kamu harus pergi. Pesan tambahan untuk kamu. Apa yang menjadi kepuasan batin kamu? Kalau kepuasan batin kamu adalah dengan tinggal, stay. Tapi kepuasan batin kamu bukanlah memaksakan segala sesuatu seperti mau kamu. Tidak semua itu berjalan seperti mau kamu. Apa yang sudah memang terjadi, itulah buah dari hasil perjalanan itu sendiri. Dan di sini ada kesabaran. Selalu kuncinya adalah kesabaran. Kepuasan dan kesabaran. Kepuasan dan kesabaran kamu sampainya di mana? Kalau kamu cuma sampai merasa, Sora kesabaran aku sampai di sini, nggak apa-apa. Semua orang punya kapasitasnya masing-masing. Itu kalau dari Sora. Ya, kita akan lihat tambahan lagi. Tapi Sora, aku nunggu sampai kapan? Sora udah bilang tadi ya, tahunan prosesnya. Jadi it's not gonna be like fast process to go. Ya, karena banyak di sini untuk dia meyakinkan pemikiran dia dan sebagainya itu butuh proses panjang. Kita lihat untuk zodiaknya. Leo, Aquarius, Scorpio. Sora akan ambil 6 aja ya. Capricorn, Taurus. Waduh, yang bertanduk semua nih. Cancer. Ya, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba untuk ke alfabetnya. Teman-teman yang kepingin personal reading, silakan ya di Instagram Sora @sora_tarot boleh ya. Atau kepada teman-teman yang kepingin beli kalung atau kepingin beli gelang kupu-kupu untuk membantu healing teman-teman ya. Sora sudah booster dengan energi positif. Ini nanti pasti ada talinya ya, tali hitam, oke? Dan ini masing-masing dengan batu kristal asli yang Sora sudah booster dan Sora kerjakan langsung. Kalau teman-teman mau silahkan bisa dipesan selagi ada. Karena sehabis stok ini habis, sudah enggak bisa dipesan lagi, barangnya sudah enggak ada ya. TI A X D J B R E M U E G. Dicek ya. Nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Aku tambahin ada Y, K, F, J. Oke. 1, 2, 3 pause. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa membantu. Maaf untuk kekurangannya. Jangan lupa subscribe juga ke channel sebelah di Sora and Tarot. Dan Sora tunggu kalian in touch sama Sora secara pribadi. Sampai kita ketemu. Bye-bye.